Saya yakin ada jalan, ya, ada jalan bahwa pasti semua baik-baik saja kalau semua mau legowo. Seperti yang kita ketahui, sejumlah klub tidak akan melepas pemain ke timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Namun, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mempunyai pandangan berbeda terkait memanasnya polemik klub dengan timnas ini. Pelatih Persib Bandung ini mengatakan dirinya bisa saja melepas pemain mudanya ke timnas Indonesia U23 asalkan ada aturan yang disepakati dengan seluruh tim Liga 1 menyetujuinya. Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan Peter Hustra Borneo FC menyatakan penolakannya melepas pemain ke timnas Indonesia U23 karena turnamen ini digelar saat Liga 1 sedang bergulir juga. Sedangkan klub tidak mewajibkan melepas pemainnya karena Piala Asia U23 bukan agenda FIFA. Bojan Hodak berusaha memahami kebutuhan tim nasional dan Sintayong sebagai pelatih karena dirinya juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia U20 pada tahun 2017 hingga 2019. Jika semua setuju maka saya tidak bisa melawannya. Ini tergantung dari aturannya. Di Eropa tidak ada kewajiban tim melepas karena ini bukan agenda di kalender FIFA. Saya juga sebelumnya pernah bekerja di timnas Malaysia U20, jadi saya tahu bagaimana kondisinya di sini. Bagi saya tak masalah jika kami bisa membantu, maka kami akan membantu, ujar Bojan Hodak. Jika memang ada pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia U23, Bojan ingin ada kesepakatan khusus karena saat ini kompetisi Liga 1 juga memberlakukan peraturan kewajiban memainkan satu pemain U23 sebagai starter dan tampil selama 45 menit. Salah satu opsi alternatif yang bisa diambil adalah dispensasi untuk klub yang pemain U23-nya dipanggil timnas. Dia hanya berusaha sebisa mungkin membantu timnas yang membutuhkan amunisi terbaik di Piala Asia U23 2024. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, harus ada kesepakatan. Kami melepas pemain terbaik kami ke tim U23, tapi ada aturan klub harus memainkan pemain U23 di Liga 1. Mungkin dengan begitu mereka bisa memperbolehkan kami untuk tidak mengikuti aturan tersebut. Ini jadi salah satu solusi. Tapi pada dasarnya saya selalu siap untuk membantu tim nasional Indonesia dan itu penting, jelas Bojan Hodak. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengupayakan proses naturalisasi Tom Hey dan Ragnar Oratmangun rampung pertengahan Maret 2024. Pasalnya, PSSI masih menargetkan dua pemain keturunan itu dapat memperkuat timnas Indonesia saat melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media pada Selasa 20 Februari 2024. PSSI akan mengurus proses Tom Hey dan Ragnar Oratmangun bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, ujar Erick Thohir. Dengan kepastian ini, Tom Hey sendiri mengaku sangat senang dan tak sabar untuk membela skuad Garuda. Dia mengatakan akan memberikan yang terbaik apabila dipercaya turun saat menghadapi Vietnam nanti. Perlu diketahui Tom Hey merupakan pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Sulawesi. Pemain 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen dan bergabung pada Januari 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun berposisi penyerang atau pemain sayap itu membela Fortuna Sittard dengan status peminjaman dari FC Groningen. Kehadiran keduanya dibutuhkan timnas Indonesia saat bersuah Vietnam. Timnas Indonesia membutuhkan dua kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuai jadwal, skuad Garuda lebih dulu menjamu Vietnam di SUGBK pada 21 Maret 2024. Selanjutnya di leg kedua, giliran Vietnam yang menjamu tim asuhan Sintayong itu di Stadion Mai Dim Hanoi, Vietnam. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengatakan dirinya sudah melakukan Zoom meeting bersama beberapa calon pemain naturalisasi, termasuk Tom Hey dan Ragnar Oratmangun.
Hanya saja mantan presiden Inter Milan ini tidak membocorkan siapa saja pemain keturunan yang diajak video conference selain Tom Hey dan Ragnar Oratmangun. Pelatih baru timnas Indonesia wanita Sataru Mochizuki menanggapi kondisi sepak bola wanita Indonesia yang tak memiliki kompetisi. Ia akan mengakali situasi tersebut. Liga 1 Putri 2019 adalah kompetisi resmi sepak bola wanita terakhir yang digelar. Setelah itu Indonesia dilanda pandemi COVID-19 sehingga musim kedua Liga 1 Putri akhirnya batal digelar. Setelah pandemi mereda, kompetisi Liga 1 Putri tak kunjung digelar lagi. Karena kondisi tersebut, para pesepak bola wanita hanya bisa tampil di turnamen-turnamen yang salah satunya Piala Pertiwi. Ketiadaan kompetisi pun menjadi tantangan besar untuk menjaring pemain-pemain terbaik wanita untuk dipanggil ke timnas Indonesia wanita. Gambaran itu bisa terlihat dari kekalahan 0-18 timnas wanita dari Australia pada Piala Asia Wanita 2022. Kehadiran Sataru Mochizuki bukan jaminan untuk membangun timnas Indonesia wanita yang tangguh, sebab yang mesti dibenahi tentunya adalah menggelar kompetisi sepak bola wanita. Untuk mengakali situasi ini, Sataru Mochizuki mengaku akan melakukan beberapa cara. Setidaknya ada 2 langkah yang akan dilakukannya. Saya ingin melakukan scouting pemain-pemain wanita Indonesia yang potensial, dan juga setelah scouting saya ingin menggelar TC untuk mengecek kekuatan dari para pemain. Jadi saya berencana untuk pergi juga ke beberapa kota di Indonesia ke depannya, ujar Sataru Mochizuki. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui belum bisa menggelar Liga 1 Putri lagi. Untuk sementara, timnas wanita akan menggelar pemusatan latihan jangka panjang untuk menyambut berbagai ajang yang akan diikuti. TC jangka panjang ini akan dimaksimalkan untuk mengasah pemain-pemain yang dipanggil timnas wanita. Sebab hanya memang di timnas saja para pemain punya kesempatan untuk mendapatkan pengasahan skill hingga taktik. Saya tadi sudah menjawab bahwa tidak mungkin kami membentuk liga dengan kondisi sistem kompetisi yang belum berjalan maksimal. Makanya konsepnya tadi membentuk timnas selalu TC jangka panjang, ujar Erick Thohir. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang laga ini menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua ini. Pasalnya skuad Garuda kini di dasar klasemen grup F dengan poin 1 dari 2 pertandingan. Oleh karena itu persiapan matang pun harus dilakukan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia saat ini pasca Piala Asia. Kabar baiknya, Sintayong akan memiliki personel tambahan yakni JIJS. Hal itu sebagaimana diungkapkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan. Dia menyebut JIJS akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret 2024. Diharapkan pada Senin 18 Maret 2024, bek bertinggi badan 190 cm itu sudah tiba di tanah air. Semua pemain harus berkumpul 18 Maret dalam TC di Jakarta sebagai persiapan menghadapi Vietnam di laga pertama pada 21 Maret 2024 sebelum kita terbang ke Vietnam 5 hari berselang, ujar Bung Ropan. JIJ sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 Maret 2024 dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 18 Maret 2024 sesuai permintaan Sintayong yang meminta semua pemain sudah berkumpul di tanggal tersebut. Jika ada sesuatu hal yang tak bisa ditolak di sini, ia akan tiba pada tanggal 19 Maret 2024. Namun diupayakan ia tiba pada 18 Maret 2024, jelas Bung Ropan. Seperti yang sudah diketahui, JIJ sudah kembali menembus skuad utama Venezia setelah menderita masalah paru-paru. Dalam pola 3-5-2, Venezia racikan Paulo Vanoli, JIJ mentas sebagai bek tengah sebelah kanan. Jika dikaitkan dengan timnas Indonesia, JIJ bakal menggeser posisi Rizky Ridho atau Sandy Walsh, 2 pemain yang biasa mengawal area tersebut.